Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Ihsan Maulana, NIM 3411201038 dari kelas Informatika B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi struktur data dari pertemuan 13 sampai dengan pertemuan 15. Pertama dari pertemuan 13 yaitu tentang circular single linked list. Pengertian circular single linked list adalah sekumpulan node atau simpul yang tidak terdapat nilai nol pada satupun nodenya. Bentuk-bentuk node pada circular single linked list sama saja, yaitu memiliki pointer next dan mempunyai data. Pada single linked list, node terakhir menunjuk ke 0, tapi di circular single linked list, node terakhir menunjuk ke node pertama. Kemudian selanjutnya yaitu cara mendeklarasikannya. Pertama, struct linked list name, nama dari circular linked list-nya, kemudian type data name 1 ya. Kemudian setelah itu program yang ingin dibuat seperti apa, kemudian terakhir link list name pointer next, seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai source code-nya. Nah, seperti ini. Di sini menggunakan C++. Ya, di sini sudah ada source code-nya seperti apa yang sudah ditugaskan pada pertemuan 13. Langsung saja kita compile program circular single linked list ini. Nah, jika kita compile maka hasilnya sudah ada nama, NIM, ya di sini Muhammad Ihsan, kemudian ada Afuza, kemudian Farhan, ya seperti itu. Nah, data tadi dibawa di mana? Data tadi dibawa dari di integer int main ini ya. Di sini ada Nesa, Farhan, Afuza, dan Muhammad Ihsan saya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-14 yaitu circular double linked list. Struktur node sama seperti double linked list yang mana terdapat data pointer pref dan pointer next. Karena circular linked list, maka pointer pada tail menunjuk ke head dan pointer pref pada head menunjuk ke tail. Nah, cara mendeklarasikannya yaitu struct linked list name, kemudian data type data 1 data name, kemudian di sini program yang ingin dibuat ya, name di situ itu nama dari double linked list yang nama dari double linked list, kemudian terakhirnya link list name pointer pref, kemudian link list pref pointer next ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada source code atau program yang telah dibuat ya. Kita lihat di sini. Nah, ada tentang circular double linked list. Kita langsung saja coba compile program yang telah dibuatnya. Nah, bisa dilihat di sini harga barang 20.000, nama barang homemade ya, jumlah barang 10, harga barang 20.000, dan sabun mandi, jumlah barang 10 barang. Nah, data-data ini telah dimasukkan pada program sebelumnya. Kemudian remove ya, data barang, nama barang ya, remove flash, instan, dan seterusnya seperti itu. Yaitu di pertemuan 15 yaitu membahas tentang stack atau tumpukan. Pengertian stack atau tumpukan adalah elemen bertipe sama yang diperlukan seperti tumpukan, di mana data satu akan ditumpuk atau diletakkan di atas data lainnya, sehingga informasi mengenai elemennya hanya bisa diakses dari bagian atasnya saja. Stack atau tumpukan dapat dibentuk menggunakan array sehingga memiliki batas elemen, dan dapat juga menggunakan list sehingga elemen, dan dapat juga menggunakan list sehingga jumlah elemen atau tumpukannya tidak terbatas. Dan karena tidak terbatasnya jumlah elemennya ini, stack atau tumpukan yang dibuat menggunakan list biasanya memiliki batas yang ditentukan sendiri oleh user atau pemrogramannya. Seperti itu ya. Kemudian ada operasi standar pada stack yaitu push. Fungsinya yaitu menambah elemen ke atas stack, kemudian pop menghapus satu data
ditumpukan ke atas. Ya, is full memeriksa apakah ruang stack sudah penuh atau belum. Is empty memeriksa apakah ruang stack kosong atau tidak. Pick melihat atau mengintip data di posisi tertentu. Count menghitung banyak data stack, kemudian change mengubah data di posisi tertentu, kemudian display mencetak semua data pada stack, destroy menghapus atau membersihkan semua data pada stack. Ya, terakhir ini yaitu program untuk stack ya pada array. Nah, di sini ada programnya. Ya, kita lihat menggunakan prosedur juga, prosedurnya juga menggunakan prosedur. Kita langsung compile saja. Kita lihat data sistem informasi, data pemrograman berbasis objek, data web pemrogramming, ya data matematika, data stack array, sistem operasi, ya yang paling awal dimasukkan itu yang matematika. Apakah data full 0, ya, apakah data kosong 0, data posisi ketiga web programming, ya kita lihat ada, kemudian data stack array, sistem operasi, dan seterusnya. Berarti di sini datanya ada data yang kosong satu seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah dengan NIM 3411201049 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tree profile. Yang pertama kita masukkan dulu either include chest.delete, lalu include your stream, include fstream, lalu using namespace std. Lalu kita masukkan struct node, string nama, node, pointer left, pointer right, pointer parent. Lalu dengan node pointer root, pointer new dot, dan pointer temp. Port create new tree, string nama dengan if root sama dengan null, dengan code dengan entry sudah dibuat nl. Lalu dengan else root sama dengan new node, root nama sama dengan nama, root left sama dengan null, root right sama dengan null, root parent sama dengan null, code and nama jadikan uyut-uyut nl. Lalu kita masukkan node insertion, string nama node dengan if root null, code and buat tree terlebih dahulu nl dengan return null. Lalu dengan new node nama sama dengan nama, new node left sama dengan null, new node right sama dengan null, new node parent sama dengan null. If node left sama dengan null, node left sama dengan new node, code nama sebenarnya anak pertama dari new node parent nama dan nl, dengan else if node right null, node right new node, code nama anak kedua dari new node parent nama nl, dengan if node left null sama dengan node right and null, dan return node left else dengan return null. Lalu kita masuk ke integer height dengan pointer node dengan pointer root sama dengan if root code sama dengan buat tree terlebih dahulu dengan nl, dengan return else if return else int height kiri height node sama dengan left, int height kanan dengan height node sama dengan right, if height kiri sama dengan height kanan, return 1 tambah dengan height kiri, else return 1 tambah dengan height kanan. Lalu void post order not root if code buat terlebih dahulu, else if post order not sama dengan left, dan post order not sama dengan right, code sama dengan node dan nama. Lalu integer main masuk ke if stream in data not newes dengan if newes sama dengan null, code sama dengan kosong. Lalu dengan in data sama dengan list nama txt atau misalkan nama terserah dan bagaimana namanya itu bebas. Lalu dengan if data file dengan char error opening file nl exit. Lalu integer i string name out dengan while in data out dengan in data nama out, if create new tree dengan newes dengan else, temp insertion nama out newes, temp sama dengan nama, if temp sama dengan null newes temp dengan code
N, L dengan code Hague dari tree ini adalah dengan post ordernya. Kemudian kita akan menggunakan programnya. Ya, di sini kita dapat melihat Sukidi dijadikan uyut-uyut dan Supriyadi anak pertama dari Sukidi, Sukminam anak kedua dari Sukidi, Jailani anak pertama dari Supriyadi, Tiara anak kedua dari Supriyadi, Cantika anak pertama dari Jailani, Fajri anak kedua dari Jailani, Rahmat anak pertama dari Cantika, Jujun anak kedua dari Cantika, dan Ira anak pertama dari Rahmat. Jadi di sini adalah Hague dari tree ini adalah 6 orang. Pertama adalah post ordernya adalah Ira, Rahmat, Jujun, Cantika, Fajri, Jailani, Tiara, Supriyadi, Sukinem, dan Sukidi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asking. Yang pertama saya akan masukkan dulu include yourstream, lalu using namespace std dengan hash table, dengan struct hash table, dengan string data, username, dan password. Lalu kita masuk ke integer hash function dengan string k, dengan return follower, pointer k dengan 0 sama dengan kurang dari 97. Lalu kita masuk ke cek daftar, cek daftar string username dengan string password. Lalu kita masukkan integer index, hash function password, dengan nama check index masing kosong atau sudah ditempati. Lalu kita masukkan pointer if data akun, index, username, dan data akun, index, dan password. Lalu kita sudah itu masukkan dari user yang sudah ada. Lalu return false, data akun, index, username sama dengan username, dan data akun, index, password sama dengan password. Lalu return true. Lalu kita masuk ke check login string username, string password dengan asking integer index, hash function password dengan integer data akun index username sama dengan username, data akun index sama dengan password kalau benar dengan return true. Lalu kita masuk ke cek hapus akun dengan if integer data akun index sama dengan username sama dengan data akun index sama dengan password, code data akun tidak ada dengan return false, else dengan data akun index, username, dan password. Lalu kemudian kita masuk ke pointer create data dengan code data akun LL, dengan code index, username sama dengan password, dengan for integer 0 sama dengan 1, 6, 426, code dengan integer data akun, username, code sama dengan password, else code dengan data akun, username data akun dengan password, code sama dengan 0 sama dengan L, else code sama dengan data akun dengan password. Lalu kita masuk ke view daftar. Yang pertama kita masukkan string username seperti biasa dengan string password, lalu kita masukkan code, n sama dengan menu daftar, sama dengan nl dengan code masuk username dan password dengan isi username Anda, lalu isi password Anda. Lalu kita masukkan dengan akun berhasil terdaftar dan akun gagal terdaftar. Lalu kita masukkan kembali dengan view tambah akun, di mana kita akan memasukkan menu tambah akun, masukkan username password, isi username akun, dan isi password akun. Lalu kita masukkan dengan pointer if dengan cek data user dan password dengan akun berhasil terdaftar dan akun gagal terdaftar. Kemudian kita akan masuk ke hapus akun, di mana kita akan hapus akun dengan isi indeks, data akun berhasil dihapus, dan data akun gagal dihapus. Kemudian kita masuk ke menu login atau menu tampilan awal, di mana kita akan masukkan ke menu pilihan, tambah akun, hapus akun, login data akun, dan logout. Di sini kita akan mendapatkan 3-4 pilihan dengan cara keluar. Yang pertama kita akan mendapatkan pilihan akun dengan pointer if tambah akun, lalu pilihan kedua dengan view hapus akun, dengan view print data akun, pilihan ketiga dan keempat dan Anda berhasil logout, dan pilihan tidak tersedia. Kemudian kita akan masuk ke view login. Yang pertama kita akan masuk dengan view login, masukkan username dan password, isi username Anda, isi password Anda, login berhasil dan login gagal. Lalu kita masukkan ke tampilan utamanya, di mana kita akan masukkan program login sederhana dengan ASCII. Lalu pertama adalah menu pilihan, 1 daftar login, 2 login, ketik keluar, dan pilihan menu. Kemudian kita akan masukkan if pilihan data daftar pertama, else pilihan kedua view login, dan terima kasih sudah menemukan login sederhana dan pilihan tidak tersedia. Di sini saya akan mencoba menggunakan programnya. Di sini terdapat 3 option. Yang pertama ada daftar, login, dan keluar. Yang pertama saya akan mendaftar dulu terlebih dahulu. Kita menekan 1. Nah, di sini terdapat menu daftar dan masukkan username dan password, isi username Anda. Di sini misalkan kita bebas ingin memasukkan username apapun yang kita mau. Misalkan ya,
Sini saya akan menambahkan nama saya sendiri, nama lengkap saya. Sini saya akan membuat username dengan nama lengkap saya dengan tambahan angka di belakangnya yaitu 01. Kemudian saya akan membuat password saya. Password saya itu akan disamakan dengan username saya agar lebih mudah dihafal. Nah, setelah saya mendaftar, di sini terdapat notifikasi akun berhasil terdaftar. Nah, di sini pada saat saya sudah berhasil terdaftar, kita kembali ke tampilan awal di mana kita ingin misalkan akan melanjutkan ke option kedua yaitu login atau option ketiga atau keluar. Nah, di sini kita karena sudah mendaftar, kita akan memasukkan lagi ke login ke option kedua yaitu login. Mari kita tekan angka 2. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan username dan passwordnya. Nah, di sini kita harus menggunakan username dan password yang tadi kita telah buat, yaitu yang pada saat kita tadi di tampilan awal. Di sini saya akan masukkan username saya yang pada saat saya mendaftar tadi. Dan passwordnya juga sama. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa login telah berhasil dikarenakan pada saat tadi saya melakukan loginisasi, saya berhasil karena username dan passwordnya itu adalah username dan password yang telah terverifikasi oleh sistem. Kemudian pada saat selanjutnya di sini kita dapat melihat ada option terbaru yaitu adalah option pertama yaitu tambah akun, yang kedua adalah hapus akun, yang ketiga adalah lihat data akun, yang keempat adalah logout. Nah, di sini saya akan mencoba untuk yang pertama yaitu tambah akun. Mari kita tekan option nomor 1. Nah, di sini saya akan menambah akun tetapi menggunakan username dan password yang pada saat yang berbeda tetapi belum saya daftar pada saat saya membuka sistem. Mari kita coba. Saya akan membuat nama yang sama seperti yang pertama, namun di belakang nama lengkap saya akan saya ganti dengan angka yang berbeda. Misalkan seperti Alhamdulillah mobil. Kemudian isi password saya sama seperti username-nya agar lebih mudah dihafal. Nah, di sini terdapat notifikasi akun gagal terdaftar. Kenapa dapat akun gagal terdaftar? Dikarenakan pada saat saya ingin masuk ke dalam program tidak dapat masuk dikarenakan pada saat saya ingin masuk saya belum mendaftar akun tersebut. Oleh sebab itu, kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah program atau sistem, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam option yang kedua yaitu hapus akun. Atau sebelum kita menghapus akun, kita mending melihat data akun tulis terlebih dahulu agar pada saat saya sudah melihat data akun tersebut, saya langsung menghapus akun dan langsung melogot. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada saat saya menekan option pada lihat data akun, terdapat indeks yang username dan password adalah 000, tetapi pada saat nomor 5 terdapat ID password saya yaitu 01 dengan password yang sama dengan username saya. Nah, di sini kita kembali ke tampilan tadi. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus akun saya, yaitu dengan option nomor 2. Nah, setelah itu di sini terdapat pilihan tersedia. Oleh sebab itu, mari kita coba ke logout. Nah, di sini kita akan kembali ke tampilan awal di mana kita mendapatkan 3 opsi yaitu daftar, login, dan keluar. Nah, seperti itu. Setelah itu kita menekan token option nomor 3 dikarenakan kita sudah selesai. Di sini terdapat notifikasi terima kasih sudah menggunakan aplikasi Loginster. Oke, sekian. Terima kasih atas tontonannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afsari Purnama dengan NIM 3411201050 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 16, 17, dan 18. Pada pertemuan ke-16 ini ada materi tentang start dengan linked list.
Nah, stack ini dapat diimplementasikan dengan link list. Keunggulannya dibandingkan stack array adalah penggunaan alokasi memori yang dinamis sehingga menghindari pemborosan pada memori. Misalnya, pada stack dengan array disediakan tempat untuk stack berisi 150 elemen, sedangkan ketika dipakai user hanya mengisi 50 elemen, maka telah terjadi pemborosan memori untuk sisa elemen yang tak terpakai. Dengan menggunakan link list ini, maka tempat yang disediakan akan sesuai dengan banyaknya elemen yang mengisi stack. Dan ini adalah source code-nya. Setelah di-compile, kurang lebih akan jadi seperti ini. Masuk 5 data, dihilangkan 1, masuk data yang lainnya. Maka data tetap terisi full. Nah, sedangkan untuk pertemuan ke-17, yaitu query array, adalah suatu kumpulan data yang penambahan data atau elemennya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemennya dilakukan pada sisi depan. Karakteristik query bersifat first in, first out, yang artinya data terakhir masuk adalah data yang akan keluar terlebih dahulu. Nah, ini adalah source code-nya, dan ketika di-compile akan jadi seperti ini. Data yang terisi adalah data-data yang terakhir terlebih dahulu, dan yang terhapus adalah data yang terakhir masuk. Nah, untuk pertemuan ke-18 yaitu query linked list, hampir sama dengan pertemuan ke-17, yang membedakan hanyalah link list-nya. Dan ini adalah contoh programnya. Yang menjadi perbedaannya adalah pada saat menggunakan link list ini, semua data langsung terisi semua. Dan untuk penghapusannya itu dari data yang terakhir kali ditambahkan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.